Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ro kada atau ro oda ya. Ro kada atau ro oda ini nanti fokusnya pada ro-nya itu, kemudian digabung dengan kata-kata kerja yang berbentuk pergerakan seperti kada dan oda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung bahas saja berikut ini. Jadi materi kita untuk kali ini yaitu tentang ro kada atau ro oda ya. Ini ro ini. Tapi fokusnya ini pada ro-nya ini ya sebenarnya. Ro kada atau ro oda karena kenapa kita gabungkan dengan kada atau oda? Karena untuk ro ini nanti setelah ro ini pasti menggunakan kata yang berbentuk kata pergerakan atau kata kerja aksi. Nah, di sini kata kada dan oda ini adalah mewakili kata kerja aksi tersebut. Jadi menggunakan kada atau oda ya. Ro kada atau ro oda artinya nanti bisa pergi untuk sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau datang untuk melakukan sesuatu. Jadi fungsi dari ro kada atau ro oda ini adalah menyatakan pergi atau datang ke suatu tempat untuk melakukan suatu tindakan ya. Ini menyatakan pergerakan, jadi pergi atau datang ke suatu tempat untuk melakukan suatu tindakan. Ini adalah fungsi dari ro tersebut. Jadi untuk ro nanti prosedurnya seperti ini ya, ada prosedurnya. Penggunaan ro ini hanya kata kerja aksi yang digunakan setelah ro. Setelah ro ini hanya kata kerja aksi atau kata kerja yang menunjukkan pergerakan. Apa kata kerja aksi tersebut? Ini contohnya kata kerja aksi yaitu kata kada. Kada artinya pergi, oda datang, dan nida pergi atau lewat, bisa, bekerja bisa. Ini banyak artinya ya. Kita artikan pergi saja atau datang. Kemudian nakada keluar, pergi keluar, naoda datang keluar, olakada naik atau pergi naik, nerio kada atau turun atau pergi turun, dro kada masuk atau pergi masuk, dro oda ini juga masuk, sama saja, cuma ini kan penggunaannya nanti beda-beda ya. Dro kada atau dro oda ini berarti datang masuk. Ini adalah bentuk kata-kata kerja yang berbentuk pergerakan atau kata kerja aksi. Jadi nanti yang digunakan setelah ro ini adalah kata-kata kerja yang berbentuk pergerakan seperti ini tadi. Kemudian prosedurnya lagi, kata kerja aksi seperti ini tadi, ini tidak boleh digunakan sebelum ro ya. Ini digunakan setelah ro, tetapi tidak boleh digunakan sebelum ro. Ini tidak boleh. Seperti misalnya seperti ini. Jadi yang untuk setelah ro-nya ini harus menggunakan kata kerja aksi, tetapi yang sebelumnya ini tidak boleh. Seperti kata-kata ini ditaruh sebelum ro. Kata karo kada ini tidak boleh ya, karena sebelum ro ini tidak boleh menggunakan kata kerja yang berbentuk pergerakan atau kata kerja aksi. Misalnya juga oro kada. Oro ini ro odanya ini ditaruh atau diletakkan sebelum ro, ini tidak boleh. Jadi kalau setelahnya ini harus kata kerja yang berbentuk kata pergerakan seperti kada, ini benar, tetapi kalau sebelum ro ini tidak boleh menggunakan kata kerja aksi seperti kada, oda ini. Karo kada ini tidak boleh. Oro kada ini juga salah. Seperti misalnya lagi, ola karo kada. Ini ola kada ini kata kerja aksi ditaruh atau diletakkan sebelum ro, ini juga tidak boleh. Terus nakaro kada ini juga tidak boleh. Jadi seperti ini nanti prosedurnya. Yang penting setelah ro ini adalah berbentuk kata kerja aksi. Kemudian kata kerja aksinya ini tidak boleh ditaruh sebelum ro. Ini prosedurnya. Dan selanjutnya saya sudah menuliskan rumus dari penggunaan ro kada atau ro oda, dan juga nanti ada tabel yang berisikan penggunaan pengaplikasian dari kata-kata yang digabungkan dengan menggunakan ro ya.
Langsung saja kita lihat rumusnya dan juga contoh-contoh kata yang digabungkan dengan menggunakan ro. Bagaimana lebih jelasnya langsung saja kita lihat berikut ini. Jadi rumus penggunaan ro kata atau ro oda ini seperti ini ya. Masuk pada kata kerja dengan menggunakan rumus seperti ini. Kata kerja plus ro kata atau ro oda. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal atau konsonan yang real. Ini menggunakan ro kata langsung ya, ro kata atau ro oda. Kemudian rumus yang kedua, kata kerja plus ro kata atau ro oda. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan ya, menggunakan ro kata. Ini yang konsonan. Langsung saja di bawah ini ada tabel yang berisikan beberapa kata yang kita gabungkan dengan menggunakan ro. Yang di sini kata dasar yang berakhiran vokal, di sini kata-kata dasar yang berakhiran konsonan. Untuk yang vokal ini menggunakan rumus ro kata seperti tadi, kemudian untuk yang konsonan menggunakan rumus ro kata atau ro oda. Langsung kita mulai dari yang awal ini, kata dasar yang berakhiran vokal. Contohnya kata Buddha, kita gabungkan menggunakan ro kayu atau ro wayu, ro kata sama saja. Buddha menjadi buro kayu atau buro wayu. Beuda menjadi beuro kayu atau beuro wayu. Kungbu hada menjadi kungbu haro kayu atau kungbu haro wayu. Nulda menjadi nullo kayu atau nullo wayu. Ini yang tadi kata kerja yang berakhiran vokal ataupun real. Ini sama ya, menggunakan rumus ro kata. Nulda menjadi nullo kayu atau nullo wayu. Lalu kata salda menjadi sallo kayu atau sallo wayu. Ya. Kemudian untuk yang kata dasar yang berakhiran konsonan, misalnya kata bada menjadi badero kayu. Ini menggunakan rumus ro kayu ya. Bada menjadi badero kayu atau badero wayu. Cada menjadi cajero kayu atau cajero wayu. Kata deda menjadi derero kayu atau derero wayu. Kata deda ini kata yang tidak beraturan. Jadi ketika digabungkan dengan menggunakan ro kata, ini menjadi dedanya menjadi deroyo, kemudian kita gabungkan menjadi derero kayu atau derero wayu. Kemudian kata jida, ini juga kata yang tidak beraturan. Jida ketika digabungkan dengan menggunakan ro, ini menjadi jiero kayu. Ini siutnya dihilangkan, kemudian ditambahkan rumusnya ro. Jiero kayu atau jiero wayu. Kemudian kata dubda, ini juga kata yang tidak beraturan. Ketika digabungkan dengan menggunakan ro, ini menjadi duro kayu atau duro wayu. Jadi biopnya yang di sini ini hilang ketika digabungkan dengan biopnya ini berubah menjadi u ketika digabungkan dengan menggunakan ro ya. Dubda menjadi duro kayu atau duro wayu. Dan berikutnya saya sudah menuliskan beberapa contoh kalimat yang menggunakan ro, supaya kita lebih jelas bagaimana menggunakan ro dalam bentuk kalimat. Langsung saja kita lihat beberapa kalimat berikut ini yang menggunakan ro. Contoh kalimatnya yaitu kita buatkan 3 contoh kalimat ya. Yang pertama, Usul saro dongdaemun sejange kayo. Kita akan pergi ke pasar dongdaemun untuk membeli pakaian. Ini kata sada kita gabungkan dengan menggunakan ro ya. Jadi saro, sada artinya membeli. Usul saro berarti untuk membeli. Dan kemudian setelah ro ini yang terakhir ini ada kata yang berbentuk kata kerja aksi atau kata kerja yang berbentuk pergerakan kata kada atau kayo. Jadi usul saro dongdaemun sejange kayo. Kita akan pergi ke pasar dongdaemun untuk membeli pakaian ya. Seperti itu contohnya. Lalu contoh yang kedua, Hanguk penderel manaro Hanguke wasoyo. Saya datang ke Korea untuk bertemu penggemar di Korea. Ini yang kata sebelum ro yaitu kata manada. Kita gabungkan dengan ro menjadi manaro, untuk bertemu ya. Hanguk penderel manaro, untuk bertemu penggemar yang ada di Korea. Hanguke wasoyo yang setelah ro ini menggunakan kata oda menjadi wasoyo. Kata kerja aksi atau kata kerja bentuk pergerakan ya. Hanguk penderel manaro hanguke wasoyo. Saya datang ke Korea untuk bertemu penggemar Korea atau penggemar yang ada di Korea. Seperti itu. Contoh yang ketiga,
Enenge dono cajero kayo. Aku pergi ke bank untuk mengambil uang. Cada artinya mengambil, kemudian kita tambahkan ro. Cajero kayo artinya pergi untuk mengambil. Enenge dono cajero kayo. Aku pergi ke bank untuk mengambil uang. Kita tambahkan lagi contoh kalimat percakapan. Ini kita buatkan dua bentuk kalimat percakapan ya. Yang pertama yaitu ini ada A dan B. A mengatakan, "Isa hesoyo, apakah kamu sudah pindah rumah?" B menjawab, "Ne, ji난주에 했어요. 주말에 우리 집에 놀러 오세요." Ya, aku pindah minggu lalu. Sudah pindah minggu lalu. Kemudian, akhir pekan datanglah bermain ke rumahku. Ini kata nolda yang menggunakan ro. Nolda artinya bermain. Nolo berarti untuk bermain. Oseo datang. Datanglah untuk bermain ke rumahku. Ya, atau berkunjung, maksudnya bukan untuk keperluan kerja tetapi datang untuk hanya bermain atau berkunjung saja. Kita ulangi. 네, 지난주에 했어요. 주말에 우리 집에 놀러 오세요. Ya, aku pindah minggu lalu. Akhir pekan datanglah bermain ke rumahku. Contoh yang kedua, A dan B. A mengatakan, "요즘 바빠요. Apakah kamu akhir-akhir ini sibuk?" 네. B menjawab, "네, 조금 바빠요. 한국 춤을 배우러 학원에 다녀요." Ya, aku agak sibuk. Aku pergi ke tempat kursus untuk belajar tari Korea. Ini kata 배우다 menjadi 배우러. 배우다 artinya belajar. 한국 춤을 배우러 berarti untuk belajar tari Korea. 학원에 다녀요 pergi ke tempat kursus ya. Ini pergi ke tempat kursus untuk melakukan belajar tari Korea. Kita ulangi. B menjawab, "네, 조금 바빠요. 한국 춤을 배우러 학원에 다녀요." Ya, aku agak sibuk. Aku pergi ke tempat kursus untuk belajar tari Korea. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita kali ini tentang materinya, yaitu tentang ro, pembahasan tentang ro yang kita bisa mengartikannya untuk ya, yang sudah kita jelaskan prosedurnya dan juga fungsinya. Yaitu untuk ro tentunya digabung dengan menggunakan kata yang setelah ro ini menggunakan kata kerja yang berbentuk kata kerja aksi atau kata kerja pergerakan, dan tidak boleh menggunakan kata kerja aksi sebelum ro-nya. Jadi kata kerja aksinya hanya diletakkan setelah ro, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.